Acara Relawan Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno pada Sabtu pekan lalu terus menuai pro dan kontra. Perhelatan akbar yang langsung dihadiri oleh Presiden Jokowi itu dianggap sebagian pihak menjadi langkah blunder politik Jokowi. Bahkan tak sedikit yang menganggap acara konsolidasi relawan seharusnya tak perlu digelar. Mengingat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi sejatinya milik semua rakyat. Hal tersebutlah yang membuat sejumlah politisi PDIP melontarkan kritik pedas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyayangkan sikap orang-orang yang berada di ring satu Jokowi yang dianggap telah memanfaatkan kebaikan Jokowi. Bagi Hasto, perhelatan Relawan Nusantara Bersatu yang dihadiri puluhan ribu orang itu justru menurunkan citra Jokowi sebagai presiden. Namun kekecewaan sejumlah politisi PDIP disinyalir bukan sekadar masalah digelarnya acara Relawan Nusantara Bersatu. Pidato politik Jokowi di acara tersebut yang diduga mengandung dukungan kepada salah satu sosok calon presiden 2024 juga membuat gerah sejumlah pihak. Padahal setiap kader PDIP mengetahui bahwa calon presiden mereka ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita nggak usah berlama-lama, langsung kita akan bahas. Sudah ada 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio. Ini urutan tempat duduknya sih sudah sesuai, sudah pas lah ya. Langsung kita perkenalkan dulu, ada Bang Masinton Pasaribu, politisi PDIP. Kemudian, selamat pagi. Mbak. Kemudian ada Bang Rambun Cahyo, Ketum Seknas Jokowi. Selamat pagi, Bang Rambun. Dan juga terakhir ada Bang Adi Praetno, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ke Bang Rambun dulu deh, sebelum nanti ke Bang Masinton ya. Bang Rambun, sebetulnya ini pertanyaan publik loh. Itu tuh kemarin acara di GBK, itu sebetulnya tujuannya tuh apa sih? Memang silaturahmi biasa, atau memang ada agenda politik tertentu, atau gimana sih sebetulnya? Ya, sebenarnya yang ngumpulin relawan lah ya kan. Udah lama kan Pak Jokowi nggak menyapa relawannya. Tapi ini sebenarnya kan kita juga udah beberapa kali bertemu dengan beliau. Beliau selalu menyampaikan beberapa hal terutama mengenai masalah-masalah Republik ini, dan acara ini sebenarnya juga sekaligus merayakan ya G20 yang boleh dikatakan cukup berhasil lah gitu ya, dan memang ini yang dilakukan. Apakah ada agenda politik? Pasti ada gitu ya, tapi apakah itu agenda politik relawan kan macam-macam orangnya. Jadi ya yang paling penting tuh kebanyakan relawan yang kita hadiri, yang menghadiri itu sebenarnya pengen lihat Pak Jokowi aja. Jadi nggak ada yang macam bahwa Pak Jokowi tentunya membuat pidato yang seperti kemarin yang kita dengarkan bersama, ya itu haknya beliau lah, kan beliau pemimpin politik bangsa ini gitu ya. Jadi ya. Ya, kenapa saya tanyakan ini Bang? Karena begini, kalau bicaranya konteksnya soal ini silaturahmi biasa, agenda biasa. Kemudian kita lihat loh ya, relawan itu bawa spanduk soal Jokowi 3 periode, terus juga ada relawan teriakan suara soal Ganjar Pranowo. Itu gimana sih sebetulnya? Ya. Memang itu dibiarkan begitu saja terjadi atau gimana itu? Iya, namanya juga relawan nih. Ya, kan banyak orang yang ikut aja nih, dari organnya ada 50 gitu. Ya ada yang memang pernah menyuarakan 3 periode, ada yang mendukung Ganjar ya kan. Secara ini sih natural memang ada lah pendukung Ganjar. Tapi ya teriakan-teriakan itu kan nggak ada yang bisa kontrol. Siapa yang bisa kontrol ya kan? Jadi artinya memang ini ya memang betapa memperlihatkan bahwa relawan pendukung Pak Jokowi ini ya memang cair ya. Jadi nggak memang bukan organisasi yang satu, yang satu komando, maksudnya yang dalam kaitan hal-hal seperti tadi itu. Ya, jadi ya buat kita sih wajarnya kemarin sih ya sebenarnya lebih bergembira ria aja. Tapi relawan pastinya mengikuti saja ya Pak Jokowi mengendorse siapapun nantinya di Pilpres 2024 ya. Kalau hal itu sih sebenarnya kebanyakan dari kita memang dan beberapa kali indikasi dari Pak Jokowi sendiri mengatakan ojo ke susu, jangan itu meskipun memang beberapa indikasi menyebutkan satu dan lain hal gitu. Tapi menurut Pak Jokowi sendiri dan kita lihat juga ya patuh pada
dalam konteks ini kan yang punya, dan beberapa kesempatan Pak Jokowi bilang bahwa ini adalah yang menentukan ini adalah partai. Oke, oke. Bang Masinton, yang menentukan ini adalah partai. Kayaknya PDIP udah mulai gerah atau mulai kesel begitu lihat relawan-relawan ini, bahkan Bang Hasto juga menyatakan ini justru menurunkan citra pemerintahan Joko Widodo. Iya, bukan gerah dan kesal ya PDI, artinya kita pertama melihat satu apa sih urgensinya dengan acara hura-hura seperti itu? Acara Senayan kemarin itu apa? Gitu loh. Ya. Pesan apa yang mau disampaikan ke publik selain hura-hura? Itu udah Dalam disampaikan. situasi yang dalam situasi masyarakat ya, satu, pandemi belum selesai. Ya, bahkan PPKM juga sedang mau diatur lagi. Pembatasan-pembatasan, kemudian mengumpulkan orang. Itu satu. 2, bencana. Kemudian ada bencana, gitu loh. Kemudian situasi sulit juga di masyarakat, situasi ekonomi yang terdampak dari pandemi, kemudian dampak dari krisis global, gitu. Nah, kemudian bencana, dan kemudian itu biaya sangat besar. Hitung aja kalau mendatangkan 100.000 kali bus, butuh berapa ribu bus ke sana. Kalau 100.000 kali satu bus itu 50, butuh 2.000 bus. Dan itu bus rata-rata semua dari luar Jawa. Ada berapa puluh miliar duit ke sana, bahkan mungkin ratusan miliar. Hanya untuk acara hura-hura di tengah situasi yang sulit hari ini. Bahkan ada pandemi. Harusnya presiden ya, ini presiden kita bersama, bukan presiden relawan ini. Ya. Presiden dibawa ke stadion itu nonton bola. Lihat aja semua ya, momen Piala Dunia hari ini. Tadi malam presiden Brazil apa segala macam datang ke stadion itu nonton bola. Relawan itu harus ya kreatif lah. Nggak perlu harus hura-hura begitu, bawa presiden ke stadion nonton bola, bangun spirit Asia Afrika, dukung nih. Nah, itu punya momentum politik itu. Ya. Jadi mempertanyakan soal urgensinya lah ya. Urgensinya apa selain hura-hura politik tadi? Oh, gitu loh. Ini nah kemudian ini kan teman-teman elit relawan yang menurut saya ya, ini hal yang sangat sering sudah dilakukan lah, musyawarah inilah apalah itu. Semua mekanisme hari ini Pak Jokowi mau calon lagi kan tidak. Semua mekanisme pencalonan itu adalah partai politik. Kembali ke partai. Iya kan? Mau relawan mau kumpul berapa juta juga, toh syarat dalam perundang-undangan itu adalah partai politik mencalonkan. Nah, saya melihat elit-elit relawan ini ya, yang rata-rata yang datang itu adalah elit relawan itu yang dikumpul beruangan itu rata-rata komisaris tuh. Jadi Anda melihat ada apa begitu, Bang? Si Mas juga coba ditanya komisaris apa. Artinya apa? Ini satu, di dalam elemen pemerintahan melakukan aktivitas politik atas nama relawan ya, ingin mendompleng Pak Jokowi, dan kemudian nanti bisa dititipkan dalam periode kepemimpinan berikutnya kalau saya lihat. Ya politik masuk partai politik saja gitu loh. Berpolitiknya seperti itu. Nah, kita tangkap poinnya, perspektifnya artinya Bang Masinton. apa? Udahlah, dihentikan acara hura-hura politik ya, dengan memobilisasi massa dalam situasi yang masih kita pandemi dengan jumlah biaya besar di tengah situasi yang sulit. Tampakkanlah empati kepada publik tadi itu. Tampakkanlah empati kepada korban-korban yang masih terdampak kita bencana. tangkap poinnya, Bang Masinton. Tampakkanlah empati kepada masyarakat yang sedang lebih susah. kepada urgensi digelarnya acara di GBK kemarin itu apa, termasuk juga tadi Bang Masinton mengatakan ada konflik of interest dalam acara GBK kemarin. Saya nanti minta tanggapan dari Yang Bang nggak ada Rambun. apa. Kita jeda dulu tapi Bang Masinton ya. Kita jeda. Kami akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.